Ya, lagi-lagi Tecno ngeluarin laptop murah yang bagus banget. Harganya di bawah 6 juta. Prosesornya pakai AMD Ryzen 5 7430U, jadi jelas kenceng. SSD udah setengah terabyte. Layarnya pakai panel IPS ukuran 16 inci, resolusinya Full HD Plus, kekinian banget. Udah punya sistem keamanan biometrik pula di sini. Dan bodinya sudah pakai material logam semua, seperti laptop premium. Ya, ini adalah Tecno Megabook K16S. Ya, laptop satu ini memang gak kalah keren dengan laptop Tecno yang kemarin pernah kita review, yang udah goib itu ya. Nah, kalau dilihat dari spesifikasinya, laptop satu ini memang udah gak ada lawan di kelas harganya sebetulnya. Tapi ada satu hal yang membuat kami berpikir, Tecno kenapa sih? Tapi pelan-pelan, karena semuanya akan dibahas secara detail. Ya, tapi kali ini saya serahkan pada Rifki. Ya, tadi di awal Mas Dedi udah ngejelasin secara singkat ya apa aja sih yang ada di laptop Tecno yang satu ini. Jadi sekarang mungkin kita mulai aja langsung pembahasannya dari spesifikasi dasarnya terlebih dahulu. Untuk prosesor yang satu ini menggunakan AMD Ryzen 5 7430U. Dia Ryzen 7000 series dengan Zen 3 arsitektur. Codename-nya Cezanne, 7nm FinFET, default TDP di 15W, 6 cores 12 threads dengan maksimum boost clock di 4,3 GHz. L3 cache-nya ada di 16 MB. Lalu integrated graphics-nya dia menggunakan AMD Radeon Graphics dengan 7 graphics core. Jadi total punya 448 stream prosesor. Untuk RAM-nya, yang satu ini RAM-nya 8GB DDR4 3200 single channel. Yang satu ini memang konfigurasinya masih single channel, tapi karena laptop ini memiliki 2 slot SODIMM, jadi secara teoritis kita masih bisa upgrade ke dual channel. Sayangnya, menurut informasi yang kami dapat dari Tecno, saat kita upgrade RAM di laptop yang satu ini garansinya akan hangus. Menurut kami sih ini agak aneh ya, apalagi Tecno mengiklankan laptop ini sebagai laptop dengan expandable RAM up to 32GB atau RAM-nya bisa di-upgrade hingga 32GB. Jadi Tecno kenapa? Lalu lanjut ke kapasitas storage-nya. Dia ada di setengah terabyte SSD NVMe PCIe Gen 3. Hanya tersedia satu slot SSD M.2 di sini. Untuk konektivitas wireless, dia menggunakan modul dari Realtek yang mendukung Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC dan Bluetooth versi 5. Kapasitas baterainya ada di 70 Wh. Ini menarik banget ya. Dia bisa ngasih baterai 70 Wh di laptop kelas harga 5 jutaan. Lalu untuk sistem operasinya dia menggunakan Windows 11 Home. Masuk ke bodinya. Untuk form factor ini laptop clamshell atau laptop klasik seperti biasa. Materialnya ini yang kita suka. Dia menggunakan logam aluminium. Material ini membuat laptopnya jadi terasa sangat solid dan kokoh saat digunakan. Ini keren banget sih, udah kayak laptop premium yang mewah kelas harga 10 jutaan, 20 jutaan gitu. Lalu untuk desain, Tecno Megabook K16S ini memiliki desain stylish minimalis seperti Tecno Megabook T1 yang pernah kita review sebelumnya. Jadi secara keseluruhan desainnya terkesan profesional. Untuk bagian cover atas seperti biasa ada logo Tecno di sini. Lalu ukuran, panjangnya ada di 35,8 cm, lebar di 25,1 cm dengan ketebalan di 1,77 cm. Lalu untuk bobotnya, laptopnya sendiri ada di 1,76 kg. Chargernya ada di 180 gram. Ini dia menggunakan charger Type-C yang simple, tapi memang kabelnya belum bisa dicopot dari adapter listriknya. Untuk total bobotnya ada di 1,94 kg. Lalu kita beralih ke display. Untuk display ini menggunakan panel IPS dengan ukuran 16 inci. Resolusinya Full HD Plus atau 1920 x 1200. Jadi aspek rasionya ini udah kayak laptop modern ya, di 16:10. Refresh rate-nya di 60Hz, wajar, ini bukan laptop gaming. Dan berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 406 nits. Sedangkan gamut coverage-nya ada di 75,2% sRGB dan gamut volumenya ada di 76% sRGB. Ya, layar laptop ini punya dominan warna biru ya. Jadi memang saat digunakan lama membuat mata kita terasa agak lelah. Tapi tenang, ini bukan masalah sebenarnya, karena kita bisa akalin kok dengan merubah temperatur warna melalui setting yang ada di Windows. Kita juga bisa aktifkan night mode supaya warnanya lebih warm. Dan karena harganya ada di bawah 6 juta, ini sih bukan masalah yang begitu besar ya buat kami. Lalu untuk permukaan layarnya, dia memiliki permukaan doff atau anti-glare. Jadi tidak ada pantulan bayangan atau cahaya yang mengganggu saat kita menggunakan laptopnya. Dan sama seperti laptop Tecno Megabook sebelumnya, yang satu ini layarnya juga bisa dibuka hingga 180 derajat. Angle seperti ini membuatnya aman dari resiko patah saat tidak sengaja tersenggol.
Lalu, engsel seperti ini juga membuat kita bisa dengan mudah menampilkan isi layar ke lawan bicara saat meeting atau presentasi ke klien. Bingkai layarnya juga tergolong tipis dengan sisi bawah yang sedikit agak tebal karena ada tulisan Tecno di situ. Lalu kita masuk ke kamera dan mikrofonnya. Untuk yang satu ini webcamnya terletak di bagian atas bingkai layar dengan resolusi 720p. Iya, masih belum 1080p. Ini wajar ya karena laptopnya sendiri harganya di bawah 6 jutaan. Tapi ini sebenarnya downgrade ya dari Tecno Megabook T1 yang pernah kita review sebelumnya. Kalau yang dulu itu resolusinya di 1080p. Di sini juga terdapat shutter fisik untuk meningkatkan keamanan dan privasi penggunanya. Mikrofonnya terletak di sisi kanan kiri webcam laptop. Untuk kualitas mikrofon dan kameranya, kita pindah ke pinggir jalan dulu ya. Ya, kali ini kita nggak ada di luar untuk menguji kemampuan mikrofon dari laptop Tecno Megabook K16S yang satu ini. Untuk kualitas suaranya sendiri, ini memang masih belum memiliki fitur noise cancelling, tapi menariknya dia udah bisa sedikit ngefilter suara-suara bising di belakang saya. Ya, sekarang kita uji kamera dari laptop Tecno Megabook K16S. Untuk kameranya sendiri ini dia punya resolusi 720p ya, jadi memang kualitas gambar yang dihasilkan tidak sebagus kamera di laptop lain yang punya resolusi 1080p. Meski demikian, kualitas kamera ini tergolong masih lebih bagus dibandingkan beberapa webcam di laptop lain yang punya kualitas 720p di kelas harga ini. Lalu masuk ke audio. Laptop yang satu ini menggunakan konfigurasi dua buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Terdapat software DTS Audio Processing untuk mengubah equalizer dan preset audio dari speakernya. Untuk kualitas suara, yang ini sama seperti Tecno Megabook T1 yang pernah kita review sebelumnya. Kualitas suaranya sama-sama membuat kami terkejut. Separasinya sangat bagus, dan saat volume kita atur di maksimal ke 100% gitu, suara yang dihasilkan itu masih terasa jelas. Nggak berantakan, nggak kedengeran pecah. Ini udah bagus banget untuk sebuah laptop di kelas harganya. Dan speakernya ini juga termasuk salah satu yang paling lantang untuk laptop kelas harga di bawah 6 jutaan. Ya intinya ini mirip seperti Tecno Megabook T1 yang sebelumnya yang udah pernah kita review sebelumnya. Intinya speakernya keren banget. Ya lalu kita masuk ke konektornya. Di sisi kiri ada satu Kensington lock slot, lalu ada satu kali USB Type-C yang digunakan sebagai port charging defaultnya, lalu ada satu HDMI 1.4 dan ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A yang biasa, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C. Kalau konektor yang satu ini dia sudah mendukung display output. Lalu ada juga satu audio jack combo 3,5 mm. Lalu untuk di sisi kanan, dia ada satu micro SD card reader, satu USB 3.2 Gen 1 Type A yang ukuran biasa, dan satu Ethernet port. Mari kita berbicara tentang keyboard laptop yang satu ini. Laptop ini menggunakan keyboard chiclet dengan ukuran tombol yang terasa memuaskan. Bahkan saat jari kita itu punya ukuran yang besar, dia nggak terasa kekecilan tombolnya. Keyboardnya terasa sangat nyaman saat digunakan untuk mengetik, karena tombol-tombolnya ini terasa solid banget. Jadi saat kita sentuh itu tombolnya nggak goyang-goyang gitu. Di sisi kanan juga terdapat tombol numpad, jadi ini cocok digunakan untuk orang-orang yang sering bekerja menggunakan numpad ya. Untuk tombol anak panah dia punya ukuran yang sama seperti tombol-tombol lainnya, jadi nggak dikecilkan gitu. Ini yang membuatnya nyaman saat kita gunakan. Sayangnya, keyboard yang satu ini masih belum dilengkapi dengan backlit. Lalu masuk ke touchpad. Touchpad ini menggunakan precision touchpad dengan ukuran yang lumayan besar sih ini, di 13 x 9,3 cm. Untuk letaknya, dia cenderung center to body, jadi saat digunakan untuk mengetik memang sering tersenggol telapak tangan. Tapi tenang, touchpad ini memiliki fitur palm rejection yang lumayan bagus. Jadi saat kita geser-geser touchpadnya menggunakan telapak tangan, kursornya itu nggak bergerak. Berikutnya kita masuk ke sistem keamanan. Nah, ini yang menarik karena laptop ini udah dilengkapi dengan fingerprint scanner yang terletak menyatu dengan tombol powernya. Masih ingat kan kalau laptop yang satu ini itu harganya ada di bawah 6 juta rupiah gitu. Berikutnya kita masuk ke sistem pendingin. Laptop yang satu ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan dua heat pipe. Intake udaranya dari bawah dan exhaust ke arah belakang atau ke arah layar. Tapi tenang ya, ini kan layar IPS jadi nggak masalah sebenarnya. Lalu kita masuk ke aspek performa. Pertama, seperti biasa, kita akan uji konsistensi performanya menggunakan Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit. Untuk skor maksimal yang bisa kita raih ada di 8.440 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 6.100 sampai 6.300-an poin. Suhu kerjanya saat kita jalankan ini tadi, di awal pengujian suhu sempat naik mencapai 75 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan stabil di kisaran 60 sampai 62 derajat Celcius. Ini sih suhu yang rendah banget, apalagi kita jalankan Cinebench yang membebani prosesor secara 100% terus-menerus. Nah, untuk pengujian berikutnya seperti content creation atau gaming, kita nggak akan upgrade RAM-nya ya di laptop ini, karena kalau kita upgrade RAM di laptop ini kan bakal ngerusak garansi. Jadi kita akan tes dengan kondisi defaultnya, kondisi bawaannya, yaitu RAM 8GB single channel. Tapi sebenarnya sih kalau kita bisa upgrade RAM-nya ke 16GB dual channel bisa lebih kenceng sih, tapi
Ya udahlah, pengujian yang pertama kita gunakan Adobe Premiere Pro CC 2024. Ini menggunakan video 2 menit 7 detik seperti yang biasanya. Saat kita ekspor video 4K 60, software only ada di 26 menit 17 detik, sedangkan GPU acceleration OpenCL dia ada di 22 menit 35 detik. Lalu untuk video resolusi Full HD 60 fps, video export software only ada di 3 menit 51 detik. Dan untuk GPU acceleration-nya dia ada di 5 menit 32 detik. Lalu kita masuk ke suhu kerjanya saat melakukan ekspor video 4K 60 yang tadi. Dengan GPU acceleration OpenCL, suhu CPU stabil di kisaran 52 sampai 57 derajat Celcius. Ini juga adem. Pengujian berikutnya kita gunakan DaVinci Resolve 18.6. Ini software video editing profesional, tapi kita gunakan versi gratisnya. Ya, kita masih menggunakan video yang sama dengan durasi 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video export dia baru selesai dalam waktu 32 menit 35 detik. Untuk video Full HD 60 fps video export dia selesai dalam waktu 8 menit 8 detik. Memang ini tergolong agak lama ya, tapi ini hasil yang masih sesuai harapan kami untuk sebuah laptop dengan konfigurasi RAM 8GB single channel. Masuk ke suhu kerja. Saat kita ekspor video 4K yang tadi, suhu CPU ada di kisaran 58 sampai 61 derajat Celcius. Adem juga yang ini ya. Masuk ke pengujian berikutnya, kita ada CapCut Video Editor. Ini software editing video yang udah terkenal banget lah ya. Apalagi softwarenya gratis, jadi banyak juga orang yang pakai ini. Kita masih gunakan video yang sama dengan durasi 2 menit 7 detik. Untuk video 4K 60 fps, dia diselesaikan dalam waktu 9 menit 44 detik. Lalu kalau kita gunakan video 1080p 60 fps, dia diselesaikan dalam waktu 2 menit 30 detik. Nah, kalau untuk konfigurasi RAM seperti ini, sepertinya CapCut yang paling cocok ya. Ya, untuk suhu kerjanya saat kita ekspor video 4K tadi, suhu CPU ada di kisaran 60 sampai 66 derajat Celcius. Masuk ke pengujian gamingnya. Ya, tentu saja meskipun ini laptopnya murah, kita juga akan tes gimana kalau dipakai untuk main game. Tapi tenang, kita nggak akan tes di konfigurasi 16GB dual channel, karena kalau kita upgrade RAM-nya kan merusak garansi. Jadi kita akan tes di konfigurasi 8GB single channel. Dan hasilnya seperti ini. Ya, untuk suhu kerjanya di game yang terakhir ini tadi, GTA 5, kita mainkan selama 30 menit. Suhu CPU terlihat rendah dan stabil ya, di bawah 60 derajat Celcius sepanjang pengujian. Lalu untuk suhu permukaan, titik terpanasnya ada di area exhaust yang mencapai 47 derajat Celcius. Ini wajar ya, karena memang area ini menjadi tempat udara panas keluar dari dalam laptop. Kalau untuk seluruh permukaan keyboardnya, ini adem di bawah 36 derajat Celcius. Jadi kalau kalian mau main game di laptop ini, keyboardnya juga nggak panas, kalian pakai masih nyaman di tangan. Area palm rest juga lebih dingin lagi di bawah 30 derajat Celcius. Masuk ke pengujian storage, kita gunakan Crystal Disk Mark. Untuk kecepatan read-nya ada di 3458 MB per second. Lalu kecepatan write-nya atau kecepatan tulisnya ada di 2585 MB per second. Ya, ini termasuk kecepatan SSD PCIe Gen 3 yang kencang. Kecepatan seperti ini nih kalau di laptop 3-4 tahun lalu biasa ada di laptop gaming dan laptop premium nih. Lalu kita masuk ke pengujian baterainya. Iya, tadi kan kapasitas baterainya 70 Wh ya. Kalau kita tes baterai gimana nih hasilnya? Ya, seperti biasa, brightness kita set dulu di 150 nits dan volume di 25%. Hasilnya untuk lokal video playback resolusi 1080p, baterainya baru habis dalam waktu 11 jam 15 menit. Ini hasil yang bagus banget ya untuk laptop di kelas harganya. Biasanya kalau laptop di bawah 6 jutaan itu kita berharap baterainya bisa bertahan 7 jam, 8 jam itu udah biasa. Ini bisa sampai 11 jam lebih. Jadi ya cocok banget ya dipakai buat kerja di luar yang jarang nemu charger saat bekerja. Lalu kita masuk ke kecepatan chargingnya. Untuk 30 menit pertama, dia baru terisi 28%. Durasi chargingnya memang masih sedikit agak lama dari harapan kami. Biasanya ya 2 jam itu udah standar lah. Jadi mungkin ini cocoknya kalian cas sebelum tidur, lalu waktu udah bangun langsung dicabut aja, jadi bisa dipakai seharian. Masuk ke harga. Yang satu ini, tadi kita udah bilang ya berkali-kali harganya di bawah 6 juta. Lebih tepatnya, yang satu ini harganya di Rp5.999.000 atau
Kalau 6 juta kembali Rp1.000. Semua sudah mencakup Windows 11 Home dan garansi 2 tahun resmi dari Tekno Indonesia. Ya, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, udah pasti ya, RAM-nya ini 8GB dengan konfigurasi single channel. Memang ini masih bisa di-upgrade karena memang tersedia 1 slot SODIMM tambahan di sini. Tapi kenapa sih Tekno kalau kita upgrade RAM-nya itu malah garansinya yang hangus? Ini kemarin kita sempat tanya juga, dan bahkan saat kita minta upgrade RAM ke service center Tekno, ini juga merusak garansi. Lalu buat yang lagi nyari laptop ringkas, mungkin ini kurang cocok ya karena ukurannya di 16 inci, dan karena ukurannya 16 inci, bobotnya juga nggak akan seringan laptop 14 inci lainnya. Berikutnya, durasi chargingnya ini tergolong agak lama untuk sebuah laptop thin and light, tapi mengingat baterainya 70 Wh dan bisa tahan seharian, ya ini masih bisa dimaafkan lah ya. Dan yang terakhir, laptop satu ini masih belum dapat Microsoft Office dalam paket penjualannya. Tapi tenang, kalian masih bisa install Office sendiri di sini ya, mau itu Microsoft Office atau LibreOffice atau Office lainnya. Kalian masih bisa install di sini, tenang, aman. Nah, masuk ke sisi menariknya. Selain poin-poin yang baru aja saya sebutkan tadi, sebenarnya semua hal di laptop ini udah oke banget sih, bisa jadi poin menarik. Yang pertama, harganya beneran terjangkau. Ini sangat setimpal dengan apa yang kita dapatkan untuk sebuah laptop kelas harga 5,99 juta rupiah. Lalu untuk prosesornya, dia menggunakan AMD Ryzen 5 7430U arsitektur Zen 3 yang ya masih tergolong baru lah untuk tahun 2024-2025 ini. Prosesornya juga punya 6 core 12 thread, jadi cocok banget dipakai buat multitasking. Mau dipakai untuk edit foto atau edit video tipis-tipis, ini masih aman ya. Integrated graphics-nya juga masih kenceng ya saat kita gunakan untuk main berbagai game. Lalu kemudian suhu kerjanya juga tergolong rendah, jadi aman banget mau suhu kerja, mau suhu permukaan, semuanya rendah dan aman. Lalu berikutnya, untuk kapasitas storage ini udah pakai SSD setengah tera atau 512GB. Kecepatannya juga udah kenceng, jadi dipakai udah enak banget nih yang satu ini. Baterainya, ini dia punya kapasitas 70 Wh, tahan sampai 11 jam lebih untuk video playback. Ini salah satu kapasitas baterai terbesar untuk laptop kelas harga ini. Ya, berikutnya, desain laptopnya ini simple, plus material bodinya ini terbuat dari logam. Jadi saat kita lihat atau saat kita gunakan ini terasa premium banget. Layarnya udah menggunakan panel IPS juga, jadi ini udah cocok lah ya buat editing foto atau video selama memang tidak membutuhkan akurasi warna. Berikutnya, speakernya. Ini termasuk yang sangat bagus untuk kelas harga ini. Kemudian konektornya ini juga lengkap, lalu ada fingerprint sensor juga, jarang ditawarkan di laptop kelas harga ini. Dan garansinya ada 2 tahun dari Tekno Indonesia. Nah, kesimpulannya, Tekno Megabook K16S ini cocoknya untuk siapa sih? Yang pertama jelas, karena ukuran layarnya besar, membuat laptop ini cocok digunakan untuk pekerja kantoran atau siapapun yang bekerja di laptop dan sering memerlukan beberapa halaman dalam satu layar. Ini enak banget, karena layarnya gede, ruang kerjanya jadi lebih lega, jadi bisa membantu meningkatkan produktivitas kita. Apalagi bodinya yang menggunakan material logam membuat laptop ini terasa premium saat digunakan. Dan kalau kalian pakai buat kerja nggak terasa malu-maluin gitulah, nggak, bahannya bukan dari plastik gitu. Berikutnya, buat yang sering bekerja dengan numpad seperti akuntan atau programmer, ini juga cocok. Tapi pastikan ya, software yang kalian gunakan itu sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dari laptopnya. Lalu berikutnya, buat orang tua yang sedang nyariin laptop untuk anaknya sekolah atau kuliah, ini juga cocok banget. Kemudian buat guru yang butuh laptop untuk kegiatan belajar mengajar, ini udah oke juga. Mau editing foto atau editing video ringan di sini juga bisa. Video resolusi Full HD 60 fps masih bisa lancar, nggak ada masalah. Kita bisa pakai CapCut, tapi memang selama kita nggak butuh akurasi warna ya, karena layarnya belum 100% sRGB. Sekali lagi, Tekno terjun ke pasar laptop Indonesia dengan barang yang sangat menarik. Memang ya, peribahasa tiada ganding yang tak retak itu sangat menempel di laptop yang satu ini. Meski demikian, laptop yang satu ini masih sangat layak untuk dipertimbangkan jika kalian sedang mencari sebuah laptop yang sangat terjangkau dengan desain dan rasa premium. Saya Rifki, Jagat Review TV.